Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi fisika UTBK yang udah aku analisis dalam 5 tahun terakhir, tepatnya dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Gimana kalian hari ini kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat kita semuanya. Oke, langsung aja karena di sini aku udah siapkan tabelnya. Nah, ini sebelumnya bisa teman-teman screenshot dulu. Buat teman-teman analisis ulang, siapa tahu analisis ini salah, karena kita ketahui kalau tiap tahun itu soalnya ada yang dapat soal yang beda-beda gitu ya. Nah, ini analisis aku sepanjang tahun 2017 sampai 2021. Ada yang aku cek lagi di buku-buku Saintek, di buku-buku baik yang buku cetak ataupun buku elektronik buku gitu ya, elektronik book. Jadi ada 16 materi khususnya untuk fisika saintek, yaitu kinematika gerak, dinamika gerak, usaha energi dan elastisitas sampai kepada yang ke-16 yaitu teori relativitas khusus. Nah, tapi teman-teman di sini jangan cuma di screenshot bagian ini aja. Jadi setiap di sini tuh harusnya keterangannya bab ya, tapi aku ganti pakai nomor, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini tuh bab gitu ya. Nah, nanti ini aku urutkan dari bab 1 sampai bab 16 yang akan aku bagikan ke kalian materinya satu-satu. Jadi bisa kalian catat, tapi aku sarankan catat aja ya, karena supaya lebih terlihat gitu hasil nonton video ini daripada di screenshot aja. Jadi materinya juga nggak banyak sih. Jadi buat kalian yang mungkin punya sistem belajar yang gue ini nggak mau gitu ya, misalnya terlalu banyak materi tapi nggak paham sampai ke akar-akarnya, mungkin kalian bisa lihat referensi dari tabel ini, ataupun kalian cari referensi yang lebih banyak lagi, terus kalian urutkan mana nih prioritas materi yang benar-benar harus gue pelajari lebih dalam gitu. Misalnya ini kinematika gerak setiap tahun itu keluar teman-teman, 2017 sampai 2021 dia keluar. Bahkan aku cek juga 2016, 2015 juga dia keluar. Jadi kayak oh ini materinya setiap tahun ada, berarti ya harus kuatin di sini, harus bener-bener paham di sini gitu. Silahkan gitu ya, kalian pasti masing-masing paham sama cara belajar kalian. Oke, kita langsung aja ke materinya, ke materi tiap-tiap bab gitu ya, sub materi maksudnya. Oke, kita mulai dari kinematika gerak. Nah, ini bisa teman-teman catat. Kinematika gerak terdiri dari gerak lurus, kemudian gerak melingkar, gerak parabola. Nah, nanti di next video aku akan kasih contoh-contoh soalnya, tapi ini untuk video khusus kali ini hanya khusus membahas materinya aja gitu ya, supaya mungkin kalian yang terbiasa belajar menggunakan peta konsep, kalian bisa susun sendiri gitu. Oke, yang kedua adalah dinamika gerak. Dinamika gerak ini ada 3 materi juga gitu ya, yang utamanya yang harus dipelajari terkait untuk fisika sainteknya. Yang pertama hukum Newton tentang gerak, kemudian hukum Newton tentang gravitasi, dan yang terakhir adalah dinamika rotasi. Next adalah usaha, energi, dan elastisitas. Ini aku rangkum ada 5, sorry. Ada usaha, energi, hubungan usaha dan energi. Ini ada usaha, energi, tapi ada juga ya hubungan antara usaha dan energi itu. Dan itu aku jadikan submateri biar kalian bisa pelajari secara khusus juga. Kemudian daya, dan yang terakhir elastisitas. Next ada momentum dan impuls. Nah, ini momentum dan impuls ini submaterinya ada momentum, impuls, kemudian hubungan impuls dan momentum, hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir ada jenis-jenis tumbukan ya. Ada cukup luas sih ini, meskipun submaterinya itu tidak tergolong banyak, tapi teman-teman ini kalau misalnya nih ya, contoh yang ini, jenis-jenis tumbukannya ini menurut aku cukup masuk ke kategori medium lah untuk dipelajari, jadi ya boleh dicicil dari sekarang ya. Next adalah materi fluida. Materi fluida ya tentunya terdiri dari fluida statis dan dinamis, sudah tidak asing lagi ya. Selanjutnya kalor. Kalau materi kalor ini terdiri dari submateri suhu, kalor, pemuaian, dan perpindahan kalor. Ini aku masukin juga perpindahan kalor karena dilihat-lihat dari beberapa contoh soal, itu ternyata ada, dan jadi penting gitu ya. Pemuaian juga pastinya. Intinya ini aku merangkum yang penting-penting teman-teman, jadi silakan untuk dicatat gitu.
Atau mungkin nanti bisa dikerucutkan lagi kalau misalnya kalian bisa dan pengen belajarnya lebih sistematis dan efektif. Next adalah teori kinetik gas dan termodinamika. Ini terdiri dari gas ideal, teori kinetik gas ideal, kapasitas kalor, termodinamika, dan mesin Carnot. Oke. Mungkin teman-teman bisa pisahkan juga nanti materi mana yang lebih cenderung ke teori dan mana yang lebih cenderung ke hitung-hitungan gitu ya. Mungkin dengan cara seperti itu bisa mempermudah juga. Next adalah getaran dan gelombang. Terdiri dari getaran harmonik, gelombang, kemudian gelombang bunyi, dan gelombang elektromagnetik. Next adalah optik. Materi optik ini terdiri dari optik geometri, alat-alat optik, dan optik fisis. Next adalah listrik statis. Listrik statis ini terdiri dari hukum Coulomb, kemudian rapat muatan, kemudian kuat medan listrik, energi potensial dan potensial listrik, dan kapasitor. Kapasitor ini termasuk luas ya teman-teman. Soon aku akan bahas. Next adalah listrik dinamis. Terdiri dari kuat arus listrik, hambatan listrik, tegangan jepit, hukum Kirchhoff, energi dan daya listrik, alat ukur listrik, jembatan Wheatstone. Oke, next adalah kemagnetan. Kemagnetan ini terdiri dari medan magnet, gaya Lorentz, induksi elektromagnetik, dan penerapan hukum Faraday. Kemudian ada rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik terdiri dari tegangan dan arus bolak-balik. Kemudian tegangan efektif dan kuat arus listrik, rangkaian RLC pada tegangan AC, kemudian faktor daya dan daya aktif. Ini kalau di fisika AC DC. Cara bacanya ya. Masing-masing. Next ada dualisme gelombang partikel. Yang pertama ada radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, kemudian sifat partikel cahaya, ada efek fotolistrik, kemudian sinar X dan efek Compton, sifat gelombang materi, kemudian teori atom dan model atom Niels Bohr. Ini lebih aku khususkan ya Niels Bohr, jadi yang aku masukin di sini. Tapi teman-teman boleh pelajari lebih luas lagi. Kemudian ada spektrum atom hidrogen. Oke, next adalah fisika atom dan inti yang terdiri dari teori mekanika kuantum. Ini penting banget teman-teman. Kemudian struktur inti atom, defek massa, energi ikat inti, radioaktivitas, reaksi inti, penembakan inti atom, dan teknologi nuklir. Kemudian ada teori relativitas khusus. Ini yang penting paling atas itu adalah postulat Einstein ya. Asik sih ini. Teman-teman bisa pelajari silakan di postulat Einstein ini. Kemudian penjumlahan kecepatan relatif, kontraksi panjang, dilatasi waktu, massa relativistik, dan energi relativistik. Oke, jadi itu aja teman-teman materi-materinya. Tapi ini aku anggap ini hanya sebuah gambaran. Meskipun udah aku analisis, tapi teman-teman bisa mengembangkannya lagi gitu ya. Agar setiap yang teman-teman sudah pelajari itu bisa lebih mendalam nantinya. Dan bisa membantu untuk teman-teman lebih dimudahkan untuk mengerjakan dan memahami soal-soal fisika untuk persiapan UTBK. Cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe jika kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk memberikan masukan di kolom komentar. Ataupun jika kalian mau kasih tambahan, silahkan saja kita gunakan kolom komentar untuk berbagi. Oke? Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.